Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di video ketiga ya. Dimana sebelumnya kita sudah membuat atur file environment, buat koneksi database dan kita sudah database. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan yaitu file migration. Nah, secara umum file migration ini kita gunakan ya atau file khusus yang kita gunakan untuk mengatur perubahan terhadap database kita itu secara otomatis ya. Nah, ada banyak sekali fungsinya teman-teman file migration ini. Yang pertama, supaya database kita itu rapi dan teratur gitu ya. Jadi setiap perubahan dicatat di file migration itu supaya kita tidak apa namanya, supaya kita tahu gitu kan apa saja yang dibuat atau diubah gitu. Nah, kemudian biar kalau nanti kita kerja tim gitu ya, kita punya database yang sama antara developer satu dan yang lain. Jadi nggak perlu ditanya-tanya lagi gitu ya sama teman-teman yang lain. Kita cukup lihat struktur migration yang sudah ada. Yang paling kerennya adalah kita tidak perlu lagi melakukan import secara manual. Kita ingin di-upload ke server gitu ya, kita cukup jalankan perintah migrate PHP Spark migrate. Nah, dia akan secara otomatis untuk membentuk tabel yang sudah kita definisikan begitu ya. Kemudian kalau ada perubahan gitu ya, kita juga bisa melakukan rollback untuk kembali ke semula gitu, ke tabel awal begitu. Jadi secara umum adalah fungsi dari migration ini ya untuk buat gitu ya, mengubah dan mengambilkan data database itu secara otomatis supaya kerja tim kita itu lebih mudah, terstruktur dan database-nya juga rapi. Hari ini kita akan coba membuat contoh satu buah file migration kita, yaitu tabel users. Nah, sebelum kita mulai ada tiga tabel. Ini nanti file juga di deskripsi video ya. Ada tiga tabel. Yang pertama ada tabel users, komplain, dan respon. Nah, gitu ya. Sesuai dengan studi kasus kita, yaitu membuat aplikasi pelanggan dari komplain pelanggan. Ya. Nah, di tabel users kita punya beberapa field, gitu. Ada ID, email, username, password, dan role. Kemudian setiap field yang ada created, add, sama updated, setiap tabel ini kapan dibuat dan kapan di. Nah, kemudian ada tabel complaints yang digunakan untuk menyimpan data-data komplain dari pelanggan nanti. Ya. Jadi di tabel user ini ada dua role. Nanti ada role sebagai pelanggan dan ada role sebagai petugas atau admin gitu. Nah, yang kita catat di sini pada tabel complaints nanti adalah user yang role-nya sebagai pelanggan gitu. Dan itu lagi ada tabel response. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk petugas atau admin yang punya role petugas atau admin di sini melakukan respon terhadap complaints yang sudah dilakukan oleh si pelanggan kita. Gitu ya. Makanya di sini ada ID complaint, complaint ID kita ambil dari tabel complaint dan ada ambil dari tabel user. Jadi secara umum relasi antara ketiga tabel ini adalah one to many ya teman-teman ya. Satu orang user boleh melakukan lebih dari satu complaints, dan begitu juga satu orang admin juga bisa melakukan respon terhadap banyak. Oke. Nah, langsung aja bagaimana cara membuatnya. Pertama, teman-teman pastikan ini ya, kemudian silakan masuk ke projectnya, lalu kita akan masuk ke command line kita. Kita akan masuk ke terminal kita ya. Nah, perintahnya kalau teman-teman lupa silakan ketik aja di sini Spark atau PHP Spark inh gitu ya. Untuk melihat apa sih yang perintah yang digunakan untuk mengenerate file migration gitu. Nah, ini kita lihat di sini ada make 2 migration, membuat file migration. Clear, udah kita dapatkan. Langsung aja kita akan membuat file migration untuk PHP Spark make migration, lalu kita ikuti dengan nama file dari file migration kita. Misalnya user. Misalnya gini aja deh, user table. Ini ya.
Kalau sudah selesai, silakan di enter. Maka kita akan dapat satu file di dalam folder app, lalu database, migrant, dan file dari. Kalau kita cek di sini ada app, ya, di folder app, lalu database di sini. Ini adalah file migrasi. Akan di ini teman-teman. Nah, ini ada dua metode ya. Metode ada up dan bagian. Di bagian up, di sini tempat kita mendefinisikan field feed atau kolom-kolom yang kita butuhkan untuk database kita. Di bagian down, di sini tempat kita menghapus tabel kalau sudah. Saat kita misalnya ingin melakukan atau rollback. Oke, begitu. Nah, kalau teman-teman lupa, gitu, kita akan buka aja. Kalau misalnya tidak tahu apa yang mau dituliskan di sini, bisa cek di bagian dokumentasi kurikulum 4-nya, lalu pergi ke bagian sini, teman. Yes, terus pilih yang database mig. Kita lihat aja ke bawah, down, ini apa sih yang kita isi di bagian up, dan untuk di bagian up itu tempat kita mendefinisikan field yang kita butuhkan, dan di bagian down untuk hapus. Oke, langsung aja bisa ikuti yang ini ya. Oke, pertama di bagian up tadi kita awali dengan this di sini ya, lalu for, lalu add field. Nah, karena kita akan lebih dari satu field, maka kita akan buat array di sini. Oke, pertama apa? Pertama ada kolom ID ya, ID. Kolom ID, email, username, password, role, dan created dan up. Pertama ID, kemudian ID apa nih atributnya? Yang ID pertama. Nah, pertama itu tipe datanya. Ini apa? Tipe ID ini datanya integer ya teman-teman. Kemudian apa? Kemudian setelah itu constraint-nya. Constraint ini panjang karakter dari constraint-nya hanya cukup kita buat, karena kita akan membuat ID secara otomatis, kita gunakan auto increment untuk pertama field ID. Nah, ini kita jadikan dia sebagai kandidat primary key. Lalu berikutnya apa? Berikutnya ada kolom email tadi ya. Email ini atributnya apa saja? Atribut email itu ada tipe data ya. Varchar, kemudiannya apa? Apa yang maksimal itu 60 ya. Email silakan tandakan aja. Kolom berikut. Internet. Varchar 60. Dan berikutnya adalah password itu maksimal. Berikutnya apa? Berikutnya copy lagi. Berikutnya ada role ya. Ada role. Punya ini role itu num ya. Nah, dia akan ada isi. Akan kita satu pelanggan. Dan ini wajib di role-nya kita false. Tidak boleh nol. Kemudian berikutnya ada berikutnya ada created at apa nanti ini adalah time date time false tetap. Ini boleh kok
kemudian created at lagi terakhir adalah update time or date date by di atas ya tadi ID, kemudian email, name, password, row, untuk. Nah, di atas tadi kita sudah punya kandidat sebagai kunci utama primary email, maka langsung aja this port at siapa nih yang namanya ya, I, terus baru kita ciptakan tabelnya. Betul. At port get apa nama tabelnya, misalnya nanti users, dan jangan lupa ini berikutnya di bagian drop down. Nah, ini kita hapus tuh tabelnya kalau ini memang sudah ada or apa nih, drop 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 table. Apa yang kita drop? Nah, tabel di titik koma, jangan lupa. Selesai teman-teman. Nah, ya. Table udah. Mari kita coba jalankan. Kita terminal lagi. Coba jalankan PHP Spark migrate. Kasih Spark migrate. Enter. Maka di sini katanya migration com. Benar nggak? Mari kita coba cek database kita ya. Akan buka PHP-nya, masuk ke db app complaint. Ternyata kita punya ya di pinggir jalan gitu ya. Ternyata kita punya dua tabel di sini. Ini adalah tabel migration untuk mencatat history dari kita membuat migrationnya, dan ini adalah tabel user yang kita definisikan tadi. Ada ID, email, username, password, dan update. Cek strukturnya, coba lihat di sini. Datanya udah benar ya. Kemudian ini adalah payment, dan ini email, username sudah kita atur, role-nya juga admin, dan saya teman-teman, kita akan lanjutkan di berhasil juga ya.